Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 atas nama anggotanya yaitu Oscar Jayasilaban, Romi Akbar, dan saya sendiri Yoga Terul Sandi akan mempresentasikan materi ekonomi teknik dengan materi yaitu metode penyusutan. Depresiasi merupakan istilah dari penurunan jumlah atau nilai. Metode depresi merupakan metode untuk perhitungan penurunan nilai aset pada pemilik. Depresiasi buku dan depresiasi pajak merupakan contoh penggunaan metode depresiasi dalam bagian keuangan perusahaan dan pajak. Depresiasi buku merupakan metode pengurangan nilai investasi dalam suatu aset perusahaan atau bisnis. Depresiasi pajak merupakan metode pengurangan nilai penghasilan dengan pajak penghasilan. Untuk istilah dari metode depresiasi, yaitu first cost atau B, merupakan biaya awal yang meliputi biaya pembelian, pemasangan, dan biaya lainnya yang dapat mengalami penyusutan. Lalu book value atau BV merupakan sisa dari nilai investasi dengan jumlah biaya penyusutan yang dihitung dalam periode awal hingga akhir. Kemudian recovery period, yaitu waktu dalam perhitungan penyusutan tiap tahun. Kemudian market value, yaitu perkiraan nilai pada penjualan aset dalam pasar terbuka. Self-expected value, yaitu estimasi nilai pasar pada akhir periode aset yang disusutkan. Kemudian depreciation rate atau recovery rate, yaitu laju nilai biaya awal yang berkurang akibat penyusutan tiap tahun. Kemudian personal property, yaitu jenis properti dengan kepemilikan pribadi yang dapat mengalami penyusutan. Contoh properti yaitu kendaraan, peralatan komputer, peralatan permesinan, dan aset konstruksi. Lalu real property yaitu jenis properti yang mencakup perumahan, pabrik, gudang, apartemen, dan bangunan lainnya. Lalu heavier convention yaitu asumsi ketika aset ditempatkan pada layanan atau dibuang dalam pertengahan tahun. Asumsi ini diterapkan pada metode penyusutan pajak yang diterapkan pada negara Amerika Serikat. Beberapa perumusan depresiasi yang digunakan dalam perhitungan penurunan nilai aset yaitu yang pertama straight line depreciation, yang kedua declining balance depreciation, yang ketiga modified accelerating cost recovering system, lalu capitalist cost allowance. Straight line depreciation yaitu metode depresiasi jenis garis lurus dianggap sebagai standar yang digunakan dalam perhitungan depresiasi. Metode garis lurus menunjukkan bahwa book value mengalami penurunan secara linear dengan waktu. Metode garis lurus cocok digunakan pada perhitungan depresiasi buku dengan proses perhitungan book value untuk setiap aset selama beberapa tahun. Untuk rumus dari straight line depreciation yaitu DT sama dengan dalam kurung B kurangi S kali D, atau DT sama dengan B kurangi S per N, di mana keterangan DT yaitu tarif penyusutan per tahun, D yaitu biaya awal, S yaitu nilai estimasi biaya aset, D yaitu laju depresiasi, dan N yaitu periode penyusutan. Apabila penyusutan aset dengan jumlah yang sama pada setiap tahun, maka rumus book value setelah penggunaan 1 tahun yaitu BVT sama dengan B dikurangi T kali DT. Dengan keterangan BVT yaitu book value pada T atau tahun, kemudian T adalah periode tahun. Yang kedua yaitu declining balance depreciation, yaitu metode depresiasi pengurangan saldo yang dapat mempercepat pengurangan pada nilai aset. Metode ini menggunakan perhitungan dengan perkalian book value awal tahun pada persentase tetap dan dinyatakan dalam bentuk desimal. Laju penyusutan tahunan maksimum untuk metode DB adalah 2 kali dari laju metode penyusutan garis lurus. Dmax sama dengan 2 per N. Untuk rumus dari penyusutan dengan metode persentase tetap yaitu DT sama dengan D kali BVT min 1.
Untuk book value pada periode T tahun diperoleh dengan persamaan, yaitu BVT sama dengan B kali dalam kurung 1 min D pangkat T. Dengan keterangan DT yaitu tarif penyusutan, B yaitu biaya awal, BVT adalah book value setelah T atau tahun, dan D yaitu laju depresiasi. Laju penyusutan aktual untuk setiap T relatif terhadap biaya pertama, yaitu DT sama dengan D kali min 1 min D pangkat T min 1. Jika BVT min 1 tidak diketahui, penyusutan pada tahun dapat dihitung dengan menggunakan B dan DT, yaitu DT sama dengan DB kali 1 min D pangkat T min 1. Oke, selanjutnya ada Modified Accelerated Cost Recovery System atau MACRS. MACRS adalah metode penyusutan pajak yang diperlukan untuk semua aset yang dapat disusutkan. Tarif Marx memanfaatkan metode DB dan DDB yang dipercepat. Marx menentukan jumlah penyusutan tahunan menggunakan relasi DI sama dengan DT kali B. Nilai buku tahunan T ditentukan dengan mengurangkan penyusutan tahunan dari nilai buku tahun sebelumnya atau dengan mengurangkan akumulasi penyusutan dari biaya pertama. Dengan formula sebagai berikut, BVT sama dengan BVT min 1 dikurang B1 sama dengan B jumlah total dari J sama dengan T, J sama dengan 1, DJ. Biaya pertama selalu disusutkan sepenuhnya karena MACRS mengasumsikan bahwa S sama dengan 0, meskipun mungkin ada perkiraan sisa yang positif. Biaya pertama selalu disusutkan sepenuhnya karena MACRS mengasumsikan bahwa S sama dengan 0, meskipun mungkin ada perkiraan sisa yang positif. MACRS mengasumsikan bahwa semua properti ditempatkan dalam layanan pada titik tengah tahun pajak. Hal ini mengakibatkan hanya 50% dari depresiasi DB tahun pertama yang berlaku tujuan pajak. Ini menghilangkan beberapa keuntungan penyusutan yang dipercepat dan mengharuskan sisa penyusutan diambil pada tahun N sama dengan 1 atau tahun pertama. Untuk properti real atau properti yang asli seperti bangunan, MACRS menggunakan metode SL untuk N sama dengan 39 selama periode pemulihan dan memaksa pemulihan sebagian tahun di tahun 1 dan tahun 40. Tarif properti real MACRS dalam jumlah presentasi adalah tahun pertama adalah 1,391%, tahun kedua 2,564%, dan tahun ketiga ada 1,177%. Selanjutnya ada tax depreciation system in Canada. Beberapa negara memerlukan untuk depresiasi standar untuk tujuan pajak seperti Amerika Serikat menggunakan MACRS, dan contoh yang terbaik adalah Kanada. Kanada menggunakan sistem yang disebut CCA atau Capitalized Cost Allowance yang memiliki dasar metode saldo menurun. Sistem CCA hanya mengatur tingkat penghapusan tahunan yang tetap atau tingkat CCA, bukan periode pemulihan dan tingkat depresiasi tahunan yang bervariasi seperti tingkat MACRS. Depresiasi CCA tahunan dan nilai buku yang disebut UCC atau Under Depreciated Capital Cost dihitung menggunakan hubungan yang serupa dalam beberapa hal dengan metode DB dan MACRS. Selama bertahun-tahun, T sama dengan 1,2 dan yang selanjutnya, dan basis B, CCA dan UCC dihitung sebagai berikut. CCA itu sama dengan 0,5 CCA rate dikali B pada tahun pertama, dan yang kedua itu ada CCA rate kali UCC T kurang 1 untuk pada tahun 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk UCC T sama dengan B dikurang sigma J sama dengan T, J sama dengan 1 CCA J untuk tahun 1 dan 2 dan seterusnya. Persamaan di atas, relasi UCC sama dengan relasi BP untuk setiap metode penyusutan, yaitu basis dikurangi semua akumulasi penyusutan ke tanggal yang dituju. Ada persamaan dan perbedaan yang dapat dikenali antara sistem depresiasi Kanada dengan sistem negara lain, seperti MACRS dari KS.
Dalam semua kasus, metode depresiasi nasional adalah metode buku non-kas, di mana investasi modal dalam aset yang dapat disudutkan dapat dihapus dari buku perpustakaan, dari buku perusahaan, sambil memberikan keuntungan pajak kepada perusahaan. Selanjutnya ada switching between classical methods relation to MAC-RS rates. Jadi ini ada penggantian metode dari metode klasik, metode sebelumnya, dan ke metode MAC-RS rates. MAC-RS mencakup peralihan dari model DB ke SL sebagai properti implisit dari metode ini. Tujuannya adalah untuk beralih untuk memaksimalkan nilai sekarang dari total depresiasi menggunakan persamaan sebagai berikut. PWD sama dengan sigma T sama dengan N dibawah T sama dengan 1, DT dikali P dibagi F IT. Dengan memaksimalkan PD, PW pajak juga diminimalkan meskipun jumlah total pajak yang dibayarkan sepanjang umur aset tidak berkurang. Adapun aturan untuk melakukan switching adalah sebagai berikut. Yang pertama, beralih ketika penyusutan untuk konte dengan metode saat ini dikurangi dari itu untuk metode baru. Depresiasi yang dipilih adalah jumlah yang lebih besar. Yang kedua, hanya satu saklar yang dapat dilakukan selama periode pemulihan. Yang ketiga, BV tidak boleh lebih kecil daripada S. Yang keempat, jika tidak ada peralihan yang dilakukan pada tahun T, jumlah yang tidak disudutkan yaitu BVT digunakan sebagai dasar baru untuk memilih penyusutan yang lebih besar untuk keputusan pemilihan tahun berikutnya, yaitu T plus 1. Prosedur khusus untuk langkah yang sebelumnya untuk peralihan sistem yaitu untuk setiap tahun T hitung 2 biaya penyusutan. Untuk D, DDP adalah D dikali PPT minus 1, dan untuk D, SL adalah P, DT kurang 1 per N kurang T ditambah 1. Dan penyusutan tiap tahun adalah DT sama dengan max dikali nilai maksimumnya dikali D, DDP, DSL. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang penyusutan untuk aset yang dapat diganti, sekarang kami akan membahas tentang deflasi. Deflasi adalah metode lain untuk menghapus investasi yang hanya berlaku untuk sumber daya alam. Jadi, ketika sumber daya alam dihapus, mereka tidak dapat diganti atau dibeli kembali dengan cara yang sama, seperti mesin, komputer, atau bangunan. Deflasi berlaku untuk tambang, sumur, deposit panas bumi, hutan, dan sejenisnya. Berikut ada dua metode, yakni persentase deflasi atau deflasi percentage dan biaya deflasi atau deflasi cost. Yang pertama, persentase deflasi adalah pertimbangan khusus yang diberikan untuk sumber daya alam. Persentase konstan yang dinyatakan dari pendapatan kotor sumber daya tak dapat diganti setiap tahun, asalkan tidak melebihi 50% dari pendapatan kena pajak perusahaan. Untuk menghitung persentase deflasi adalah persentase dikalikan dengan pendapatan kotor dari properti tersebut. Contoh persentase penyusutan tahunan untuk beberapa bahan alam umum tercantum dalam tabel ini. Selanjutnya, deflasi cost atau biaya deflasi, atau juga disebut faktor deflasi, yang didasarkan pada tingkat aktivitas atau penggunaan. Metode ini dapat diterapkan untuk sebagian besar jenis sumber daya alam. Faktor biaya penyusutan tahunan atau PT adalah rasio biaya pertama dengan perkiraan jumlah unit yang dapat diperoleh kembali, atau first cost per resource capacity. Selanjutnya, penggunaan spreadsheet untuk komputasi depresiasi. Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Spreadsheet berfungsi untuk menghitung penyusutan tahunan untuk metode yang dibahas dan untuk beralih antara saldo menurun dan CRS memiliki fungsi khusus, tetapi untuk fungsi CDB dapat disesuaikan untuk mendapatkan tingkat MACRS yang benar, termasuk penyesuaian depresiasi tahun awal dan tahun berikutnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.